Iya, tentu kalau mereka memang bisa membuktikan di dalam persidangan nanti bahwa pencabulan atau persetubuhan dengan anak ini terbukti, maka ini akan menjadi proses. Iya, pertama yang terkait adanya persetubuhan antara anak AG dengan tersangka MDS ini kan kita juga baru mengetahui pada saat di persidangan. Pada saat hakim menggali fakta terkait dengan perilaku anak, terkait dengan fitnah terhadap anak korban yang mengatakan bahwa anak AG ini dilecehkan. Nah, di mana di dalam persidangan itu terbuka ternyata tidak ada pelecehan itu. Tetapi malah yang muncul adalah adanya persetubuhan dan lebih dari beberapa kali itu. Nah, kami sebenarnya mendukung saja karena dilihat dari perspektif hukum itu adalah pidana murni. Even ada kesepakatan atau suka sama suka antara anak dengan orang dewasa, tetap saja dianggap orang dewasa ini bersalah karena anak tidak memiliki concern untuk melakukan persetubuhan begitu. Kami mendukung aja gitu. Kemudian hanya yang jadi pertanyaan adalah kenapa baru sekarang juga ya itu dilaporkan, karena ternyata kami mendapat informasi terkait dengan persetubuhan ini kan sudah diketahui oleh pihak kuasa hukum dari pada saat pemeriksaan di BAP gitu. Bukan yang mereka baru ketahui, beda dengan kami kan juga baru tahu gitu. Jadi kita support aja terkait dengan pelaporannya terbukti atau tidak, bukti yang mereka miliki bagaimana, ya kita lihat nanti dalam proses hukumnya seperti apa begitu. Tetapi ada juga yang bertanya ke kami, apakah ini akan mempengaruhi terhadap hukuman anak AG dalam perkara penganiayaan anak korban? Jawaban kami ya tentu saja ini adalah dua jendela hukum yang berbeda gitu. Yang satu adalah pencabulan antara anak AG dengan si MDS, yang kedua adalah turut sertanya anak AG dalam proses perencanaan penganiayaan berat terhadap anak David begitu. Sehingga ini dua jendela hukum yang berbeda di mana masing-masing memiliki konsekuensi hukumnya. Nah, mungkin di satu sisi terkait dengan pencabulan anak AG ini adalah korban begitu apabila memang bukti-bukti itu kuat dan bisa dibuktikan di persidangan. Nah, kalau di proses penganiayaan anak David kan sudah terbukti. Nah, apakah ini akan mempengaruhi? Kami rasa sih enggak ya, beda hal karena keterlibatan dan turut sertanya juga sudah dibuktikan secara sempurna oleh majelis hakim tunggal pada saat di pengadilan negeri dan dikuatkan di pengadilan tinggi. Saya melihat mereka ingin menunjukkan manipulasi yang dilakukan oleh MDS terhadap anak AG. Memang kalau dilihat dari fakta-fakta persidangan pada saat persidangan anak AG dalam kasus penganiayaan David, kami melihat ada dua anak yang dirugikan di sini, yaitu pertama anak AG sebagai anak yang di bawah umur tetapi juga disetubuhi, artinya ada tindak seksual terhadap anak yang dilakukan oleh MDS dan juga terhadap anak korban yaitu penganiayaan. Kami melihat karakter si tersangka MDS ini cukup rusak ya, karena dua-duanya anak nih begitu. Nah, kenapa baru sekarang mereka ingin membuktikan manipulasi itu? Apakah ini akan berdampak nanti? Mungkin mereka berharap ini akan menjadi perspektif untuk ada konsekuensi terhadap putusan kasasi nanti gitu. Meskipun kami melihat masih tidak ada persinggungan antara dua perbuatan karena memiliki konsekuensi yang berbeda-beda gitu. Iya, tentu kalau mereka memang bisa membuktikan di dalam persidangan nanti bahwa pencabulan atau persetubuhan dengan anak ini terbukti, maka ini akan menjadi proses hukum yang baru, hukuman yang baru lagi, dan ini kalau saya tidak salah ancaman pidananya juga tinggi ya, belasan tahun begitu. Ini akan menjadi penambahan terhadap hukuman bagi si tersangka MDS. Kalau memang dia melakukan kesalahan itu ya kita mendorong pihak aparat penegak hukum sampai nanti di putusan hakim akan memberikan hukuman yang berat terhadap Mario gitu. Beberapa waktu ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polda, penyidik Polda Metro Jaya bagaimana pemenuhan mereka atas berkas-berkas yang diminta oleh kejaksaan. Kalau saya tidak salah informasinya tanggal 11 ini akan dipenuhi seluruh berkas atau pemenuhan yang diminta oleh kejaksaan, dan dari kejaksaan juga menyampaikan poin-poinnya apa-apa saja. Ada beberapa hal, salah satunya terkait konfrontasi antara kesaksian dua saksi yang pada saat sidang di persidangan anak waktu itu masih saling bertentangan
begitu. Dan kami melihat waktunya memang masih cukup, kita lihat sampai tanggal 11 nanti bagaimana berkas ini dipenuhi. Kita akan terus memantau ini karena kan ada masa penahanan terhadap para pelaku. Jangan sampai ini melewati masa waktu itu sehingga nanti malah berdampak pelaku bisa dilepaskan begitu. Ya, ini yang harus saya jelaskan ya. Pasca tanggal 16 April 2023, David kan keluar dari Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Nah, pada saat dia turun dari ruang ICU langsung masuk ke home care, ke terapi, berbagai terapi, salah satunya ada fisioterapi, ada terapi wicara, ada terapi okupasi untuk menaikkan terkait dengan kemampuan kognitifnya. Motorik halusnya kan masih banyak yang masih belum normal atau masih jauh dari normal. Pada saat beberapa terapi diketahuilah memang pusat keseimbangan David ini masih belum normal ya, masih belum stabil. Nah terakhir David ini masih 3 kali seminggu ke rumah sakit kontrol ke dokter sampaikan terkait dengan kognitif ada berbagai layer di dalam emosi dan otak yang harus diuji bagaimana kemampuannya, sejauh apa rusaknya. Salah satunya adalah dengan menguji bagaimana David berada di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan pendidikan, bagaimana dia berkomunikasi. Kemudian itu menjadi salah satu asesmen dari rumah sakit. Jadi bukan dalam artian David udah bisa sekolah nih, bukan. Tetapi ini merupakan salah satu bentuk terapi dan asesmen yang harus dilewati oleh David. Tentu pada saat proses pendidikan ini David tidak diminta atau di pressure mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan yang semestinya ya. Hanya dia dihadirkan, kemudian dilihat bagaimana dan sejauh apa kognitifnya. Saya melihat kalau secara fisik mungkin sudah mulai banyak perbaikan ya. David setiap hari melewati yang namanya 3 terapi itu, jalan pagi dan lain sebagainya, tetapi secara kognitifnya, intelektualnya itu kan sudah jauh berbeda dari sebelum terjadinya penganiayaan. Salah satu yang ingin saya sampaikan, David belum bisa membedakan apa yang saat ini benar-benar pada saat di masa lalu itu benar-benar terjadi atau bagian dari imajinasinya dia gitu. Jadi kita harus meng-cross check karena beberapa hal yang dia sampaikan kita cross check ternyata itu tidak terjadi gitu. Itu bagian daripada imajinasi yang dia anggap itu terjadi. Dia belum bisa membedakan itu. Sudah ada beberapa wacana ke sana dari penyidik, tetapi kami sampaikan David belum di dalam tahap yang mampu atau layak menjadi saksi dalam proses persidangan. Karena bagaimana bisa dikatakan layak, dia tidak bisa membedakan mana yang benar-benar terjadi, mana yang halusinasinya gitu. Nanti akan disampaikan oleh pihak rumah sakit bagaimana kondisi David saat ini yang belum bisa dimintakan keterangan secara proper ya. Karena kalau dalam saat seseorang dijadikan saksi dalam sebuah perkara akan ditanya Anda sehat atau enggak. Nah itu aja udah big question gitu. Belum layak. Ya nanti kan terkait dengan kondisi David, apa yang dialami oleh David dari awal proses kejadian ini dirawat hingga saat ini itu akan disampaikan oleh ayahnya David. Begitu kondisinya. Nah kami juga sudah memperkuat beberapa bukti termasuk minutasi persidangan saksi-saksi pada saat persidangan anak lalu sebagai komparasi. Jangan sampai nanti saksi-saksi ini kemudian membuat narasi-narasi baru yang sebenarnya jauh dari fakta gitu. Kita akan terus berkomunikasi dengan kejaksaan karena nanti kita akan didampingi oleh pihak kejaksaan sebenarnya dalam proses di persidangan. Dari awal proses pelaporan ini dilakukan oleh pihak keluarga memang ada beberapa catatan kejanggalan yang dirasakan ya. Dari proses di Polsek sampai di Polres. Alhamdulillahnya sudah dibenahi pada saat di Polda ya. Pada saat di Polsek kan kita ketahui bersama mobil Rubicon sempat keluar. Ya, padahal mobil Rubicon itu dijadikan sebagai alat bukti. Kita tidak tahu ada apa sebenarnya di dalam mobil Rubicon ini yang dijadikan alat pada saat melakukan penganiayaan. Sehingga itu menjadi big question dari keluarga. Kasih dong reason kenapa mobil itu diizinkan keluar. Ditambah lagi pada saat kembali yang menyetir mobil kan anak AG gitu. Kemudian ada juga pada saat pemeriksaan awal, ini kan keterangan dari saksi yang ada pada saat pemeriksaan di Polsek itu bagaimana si tersangka S memegang gitar dan di sana ada anak AG dan ada
MDS, bagaimana gestur mereka di dalam proses persidangan awal, gestur tidak ada penyesalan dan lain sebagainya, itu kan sudah diungkapkan lama sebenarnya. Bagian gitar memang sudah diklarifikasi oleh Polsek, katanya tidak ada gitar itu dimainkan, itu hanya gitar, saya tidak ingat apa alasannya ya, tetapi ini akan dibunyikan lagi nanti di persidangan bahwa tidak ada bentuk penyesalan daripada para pelaku ini sesaat setelah dilakukannya pemeriksaan. Dan kami juga mendengar pada saat anak AG datang kembali itu kan bersama tantenya. Nah itu si MDS menyampaikan kepada tantenya, tante tenang aja, AG tidak akan kenapa-napa, saya nanti paling dihukum 2 tahun 8 bulan. Papa udah urus. Ini juga tanda tanya, dari mana dia dapat angka 2 tahun 8 bulan itu? Gitu. Dan artinya kami melihat ada keyakinan dari para pelaku ini perkara yang tengah dilakukan oleh mereka ini akan beres seperti yang mungkin yang sudah-sudah begitu. Dan dalam tweet itu kan juga disampaikan bagaimana ada pihak-pihak yang pada awal kejadian di rumah sakit sempat mendatangi ayah anak korban ya, sehingga gestur yang ditangkap adalah ingin damai gitu. Mereka bukan hanya sekedar mau memberikan bantuan terkait rumah sakit, tetapi ada niat di belakang itu yang ditangkap oleh keluarga. Sehingga pada saat datang kembali ada orang tuanya, dari ibunya yang besoknya ayahnya, itu kondisinya ya keluarga udah tertutup ya. Sehingga sudah benar-benar menegaskan kita proses hukum aja, segalanya akan diproses dalam persidangan. Tidak ada damai di luar itu, begitu. Ditambah lagi pada saat hari ayahnya MDS datang, itu teman-teman semuanya itu tengah baru menyaksikan video yang beredar. Kan di awal-awal kejadian kita nggak pernah tahu sebenarnya David ini kenapa. Si MDS tidak pernah jujur menyampaikan apa yang dia lakukan terhadap David, sehingga membuat David langsung tidak sadarkan diri saat itu. Ngakuin kan cuma dipukul perutnya. Kita nggak pernah tahu, sehingga pada saat dokter menyampaikan tidak ada pendarahan di kepala, kita menunggu David sadar kan, keluarga agak tenang sebenarnya. Tetapi begitu video itu beredar, keluarga lagi nonton di rumah sakit, teman-teman ya, kalau ayahnya David sama sekali nggak sanggup untuk melihat itu, ayahnya MDS datang. Pada saat teman-teman baru selesai menyaksikan video itu, bisa membayangkan ya bagaimana keluarga tentu menolak dengan tegas mau apapun yang mereka sampaikan di sana. Ketika sudah berpindah rumah sakit ke Mayapada Kuningan, kita kan sudah langsung mengajukan permohonan perlindungan korban kepada LPSK. Sampai saat ini pun anak korban beserta keluarganya di bawah perlindungan LPSK. Begitu. Jadi segala sesuatu kalaupun nanti ada lagi pihak-pihak yang intervensi atau mencoba mengancam keluarga, kita pasti langsung berkomunikasi dengan LPSK. Sejauh ini pasca sudah ditahan dan prosesnya berjalan, tidak lagi ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi atau mengancam keluarga gitu.